Episode 48. Kehamilan Arumi memasuki usia 8 bulan. Pagelaran syukuran pun sudah mereka lakukan dengan mengundang anak yatim ke kediaman mereka. Cukup meriah mengingat itu adalah anak pertama sekaligus cucu pertama. Perut Arumi semakin membuncit dan bobot tubuhnya tentu meningkat. Ya, Harun begitu memanjakan wanita cantik itu. "Badanku tambah bengkak ya bang." Arumi menatap dirinya pada cermin dengan wajah yang memberenggut. "Tapi abang suka." Arumi mendengus. Ia kemudian serong kanan dan serong kiri untuk lebih memastikan. "Abang lihat nih," rengeknya. Harun mencubit gemas pipi gembul wanita itu. Ya, istrinya memang semakin sensitif dan Harun mengerti. "Dek, setiap hari abang juga lihat." Arumi memutar bola mata jengah. Seperti itulah perdebatan kecil yang mereka lalui. Masalah Arumi yang tak percaya diri dengan Bodi. Pun sebaliknya, Harun yang tak menanggapi hal tersebut. Harun lebih meluangkan waktu untuk sang istri, melakukan setiap pemeriksaan bersama tanpa ada yang dilewatkan sesibuk apapun ia. Bahkan saat si jabang bayi mulai menendang perut wanita itu, dirinya lebih antusias dari Arumi, mengajak bercengkerama dan membacakan doa-doa. Harun dan Arumi berencana membeli perlengkapan bayi hari ini. Mengingat kurang dari sebulan, mereka akan menyandang status sebagai orang tua. Wanita hamil itu pun bersiap-siap dengan semangat perihal ini momen yang lama dinanti. Harun pun demikian, mengosongkan jadwal demi sang istri. "Dek, kalau capek bilang." Pria itu tak hentinya mewanti-wanti Arumi. "Iya suamiku sayang." Jika dihitung-hitung, mungkin sudah puluhan kali Harun mengucapkan kalimat yang sama. Pria itu lebih protektif. "Yuk berangkat," ajak Arumi yang dibalas dengan anggukan pelan Harun. Keduanya berjalan memasuki pusat perbelanjaan terbesar yang ada di kota tersebut. Tangan bergandengan erat yang enggan untuk melepaskan. Mata Arumi berbinar kala melihat perlengkapan bayi yang terpampang di depan. Arumi mengguncang lengan suaminya. "Bang, lihat tuh," seraya menunjuk pakaian mungil yang terpajang. "Lucu banget," ucapnya dengan sumringah. Harun hanya menggeleng dan tersenyum. "Sekarang pilih untuk baby." Arumi pun segera melakukan aksinya, diikuti sang suami dan seorang pramuniaga untuk menjelaskan, mulai dari pakaian, peralatan mandi, peralatan tidur, dan masih banyak lagi. Harun ikut andil dalam pemilihan. Mereka begitu kompak, tak ada yang terlewatkan oleh keduanya hingga kebutuhan tersebut pun telah siap. Setelah selesai, mereka melakukan transaksi pembayaran di mana kesepakatan terjadi dengan pihak manajer bahwa barangnya akan dikirim langsung ke alamat rumah Harun dan Arumi. Saat keduanya keluar dari tempat tersebut, tiba-tiba, "Hai!" Seorang pria berdiri tepat di depan pintu masuk. Dia memberikan senyum kaku kepada Harun maupun Arumi. "Kalian juga di sini?" tanya Akmal. "Iya, kami berbelanja kebutuhan bayi kami." Harun merangkul dan memegangi perut sang istri. Mata Akmal terpaku menatap perut buncit Arumi. Tiba-tiba kerongkongannya terasa kering bukan main. Begitu cepat keduanya diberi kepercayaan. Dulu saja selama pernikahan dengan wanita tersebut, mereka begitu menanti kehadiran makhluk, namun tak kunjung juga. Hati Akmal seketika mencelos saat mengingatnya. "Kamu untuk apa?" Harun membuyarkan pikiran. Akmal menghela nafas pelan lalu mengalihkan kembali tatapannya. Aku ingin membeli sesuatu." Ya, kebutuhan putrinya. Harun maupun Arumi mengangguk. Selamat, kalian beruntung." Kalimat itu keluar dari mulut Akmal. Semua orang beruntung, tergantung bagaimana mensyukuri apa yang mereka dapatkan, imbuh Arumi. Apa yang diucapkan wanita itu menjadi cubitan keras untuk Akmal. Beberapa detik kemudian, Akmal membalas dengan anggukan kecil.
Kamu sangat benar. Harun menipiskan bibir. Kalau begitu, kami pamit. Pasangan tersebut melanjutkan kegiatan mereka, membeli perlengkapan melahirkan dan menyusui. Namun perhatian Arumi terfokus pada sikap suaminya. Sedari tadi, Harun terdiam dan hanya menjawab, "Iya, Dek," atau "Bagus, Dek." Tak seantusias tadi. Arumi tahu mengapa Harun demikian. Wanita itu mencoba menyinggung saat mereka selesai menyantap makan siang. Arumi mengelus perutnya. Bebinya nendang, mungkin tahu jika ayahnya sedang cemberut. Pria berparas tampan dan teduh itu hanya membalas dengan senyuman. "Bang Harun." Suara lembut menyapa membuat keduanya spontan berbalik. Seorang wanita cantik dan tinggi sedang berada di antara mereka. "Tita?" Wanita yang disapa Tita mengangguk dan tersenyum manis. "Ternyata abang juga di sini." Tanpa disadari, Arumi menatap tajam Harun. Tak ada keramahan yang terpancar. Saat Tita hendak menyalami Harun, "Dia istriku," seraya mengarah ke Arumi. Jemari wanita cantik itu terpaksa berbelok arah menuju depan Arumi. "Hai, aku Tita." Arumi berdiri diikuti oleh Harun yang merangkulnya. "Arumi," jawabnya singkat. "Aku gak hadir di pernikahan abang. Ada hal penting yang tidak bisa aku tinggalkan," jelas wanita itu. "Insya Allah setelah istriku melahirkan nanti kamu bisa datang," ucap Harun dengan semakin merapatkan rangkulan pada Arumi. "Ajak om dan tante." Tita mengangguk. "Baiklah, titip salam juga buat ayah dan bunda. Nanti disampaikan." Wanita itu berpamitan meninggalkan mereka berdua. Perjalanan pulang, keduanya sama-sama terdiam. Hanya suara deru mesin yang terdengar menguasai. Namun seketika Harun mencoba memecahkan. "Dek." Arumi yang semula menatap keluar jendela mengalihkan pandangannya. "Kenapa?" Jawabnya tak bersemangat. Harun menggeleng dan tersenyum. Arumi menghela nafas berat. "Iya, dia cantik." Satu kalimat membuat pria itu terhenyak. Dia tahu arah pembicaraan istrinya, namun Harun memilih tak menjawab. Arumi yang merasa diabaikan mulai memupuk cairan bening pada bola matanya. Dengan cepat ia berbalik dan mengusap. Sekitar 15 menit mereka pun sampai. Tanpa aba-aba, Arumi langsung membuka pintu mobil dan keluar dari benda tersebut. Dia berjalan lebih dulu menuju kamar. Harun menghembuskan nafas lalu menyusul. "Dek," panggilnya dengan lembut kala melihat wanita itu duduk di sofa kamar. Harun ikut duduk di samping Arumi. Tangannya mengusap lembut perut buncit itu lalu berkata, "Sepertinya Baby tahu kalau bundanya lagi cemburu. Ayah mengabaikan kita," jawabnya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Matanya kembali berair. Harun menangkup kedua pipi istrinya. Dia mengecup kedua mata Arumi. "Abang minta maaf. Abang hanya ingin menjelaskan semua dengan tenang dan di tempat yang semestinya." "Dia siapa? Aku tahu kalau abang dekat dengannya." "Dia Tita, anak sahabatnya ayah." Terus Arumi istriku. Seluruh Harun seraya mencuri kecupan di pipi. "Abang, ih." Arumi tampak kesal. Harun tertawa. Iya, abang lanjutin." Pria itu kembali ke mode serius. Dulunya dia sering ke rumah ayah dan bunda sebelum melanjutkan studi keluar. Dia suka sama abang. Harun mengedikkan bahu. "Abang tidak tahu masalah itu. Dia cantik. Istriku lebih cantik. Atau mungkin dulunya abang yang suka?" Arumi merongrong suaminya dengan pertanyaan. "Abang tidak pernah memiliki perasaan lebih padanya. Tapi kalau dia suka abang gimana?" "Dek, itu urusan dia. Abang hanya suka Arumi. Abang hanya ingin Arumi dan selamanya Arumi. Abang tak akan menyia-nyiakan hal yang sudah abang perjuangkan." Wanita itu menahan senyum. Gombal.
Abang serius. Harun menarik wanita itu ke dalam dekapannya. Jangan pernah berpikir macam-macam. Arumi menelan saliva. Fokus dengan keluarga kita. Abang, kamu, dan anak kita. Tidak ada yang lain. Wanita cantik itu mengangguk dan menengadah. Abang juga jangan berpikir macam-macam. Aku tahu abang tadi cemburu dengan Akmal. Seperti sebelumnya, abang cemburu karena dia lebih dulu kau cinta dan kasihi. Selain itu, abang yakin dengan istri abang. Arumi menghela nafas lega dan menegakkan duduknya. Baiklah, abang Harunku, suamiku yang paling tampan dan tersayang. Harun menaikkan alisnya dan tersenyum. Arumi menyodorkan tangannya. Mari saling menjaga kepercayaan. Pria itu menyambut uluran tangan dan menggenggam dengan erat. Mari saling menjaga kepercayaan. Mentari bersinar cerah, memberikan warna yang mampu mengikis pekatnya kegelapan, menampakkan langit biru berhias awan putih. Pada saat dipandang, akan memberikan ketentraman. Sama halnya dengan kisah cinta yang tak akan pernah berjalan dengan mulus. Namun karena kesabaran serta keikhlasan, semua akan menemukan titik kebahagiaan yang memang menjadi tujuan. Kepercayaan adalah kunci utama bagi setiap hubungan. Kepercayaan yang mampu menyatukan pun sebaliknya, karena kepercayaan pula lah semua menjadi hancur tak bersisa. Jalinan takdir yang terpaut antara Arumi, Akmal, dan Harun mampu memahatkan kenangan dalam kehidupan mereka. Akmal merentangkan tangan menyambut sang putri yang berjalan tertatih-tatih ke arahnya. Pria itu begitu bersemangat dan antusias, ditandai dengan senyum di wajah yang meski tampak tirus namun tak mengurangi tampannya. Ayo nak, sedikit lagi. Akmal terus memberikan dorongan kepada Alin. Kebahagiaan jelas terpancar ketika melakukan interaksi dengan Alin. Hek 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 hek. Makhluk kecil itu tertawa lucu dengan liur membasahi dagunya. Sekuat tenaga ia berusaha meraih sang ayah. Hap! Akmal memeluk erat anaknya dengan gemas. Ye, anak ayah berhasil. Pria itu menghujam wajah Alin dengan ciuman. Papa? Pa? Celoteh bayi itu. Dia bertepuk tangan dengan lincah. Benar kata Arumi, bahwa semua orang beruntung, tergantung bagaimana mereka mensyukuri apa yang didapatkan. Seperti itulah yang dirasakan Akmal. Meski jalan kehadiran Alin tidak dibenarkan, akan tetapi bayi itu tetaplah sesuatu yang harus ia terima dengan sepenuh hati. Alin mengecup pipi ayahnya. Mereka sama-sama tertawa lepas. Anak pintar. Bersama putrinya, Akmal melangkah meninggalkan kubangan nista. Dia mulai menaiki tangga yang mampu mendekatkannya dengan Sang Pencipta. Selama ini, dia lupa dengan kodratnya sebagai seorang manusia. Akmal kalah dengan nafsu hingga akhirnya dia terjerumus. Peristiwa ini peringatan bagi Akmal bahwa dia hanyalah makhluk yang tak punya kuasa apa-apa. Mengatur kehidupan sesuai dengan keinginan sama sekali bukan ranahnya. Ya, dengan bersungguh-sungguh pria itu belajar ikhlas dengan masa lalunya. Berusaha bertindak tanpa melewati batasan. Karena sejatinya hembusan nafas adalah kesempatannya untuk berubah. Bersyukur dan menjaga apa yang ia miliki sekarang. Apa kabar dengan wanita yang telah melahirkan bayi itu? Dia masih bersembunyi di balik rasa takutnya yang teramat. Kondisi psikis yang tak memberikan tanda pulih. Tekanan demi tekanan yang dulu didapatkan masih jelas menghantam jiwanya. Betapa masalah ini memberikan dampak yang cukup pelik bagi kehidupan seorang Debbie. Namun kesadaran bagi orang-orang di sekelilingnya bahwa memang perbuatan wanita itu jelas salah adanya. Buah yang dipetik berdasarkan apa yang ditanam. Satu-satunya yang mereka bisa lakukan hanyalah berdoa, memohon ampun dan terbaik untuk putrinya.
Toko dessert Arumi semakin hari semakin menampakkan peningkatan. Toko itu pun telah berpindah ke tempat yang lebih luas dan strategis. Usaha tersebut dikelola oleh Tika dan 2 karyawan lainnya, membagi pekerjaan sesuai dengan kelebihan yang mereka miliki. Ada yang bertugas di bagian dapur dan ada pula yang bertugas di bagian pelayanan. Arumi menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada gadis hitam manis itu dan berfokus mengurus keluarganya, namun tetap dalam pengawasan. Ibu bisa mengambilnya sore nanti. Oke Mbak Tika, sisa pembayaran akan saya berikan nanti pada saat saya menjemput pesanan, jelas wanita paruhbaya itu. Baik Bu, ucap Tika dengan lugas. Tika mencatat pesanan demi pesanan ke dalam sebuah buku dengan teliti. Pemasukan dan pengeluaran telah ia tuliskan dengan api tanpa ada yang dilewatkan. Gadis itu banyak belajar dari Arumi hingga dia tak kewalahan dalam mengurus masalah keuangan. Tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya membuat Tika lebih termotivasi untuk bekerja dengan giat. Seluruh keluarga telah berkumpul di dalam gedung yang didominasi bau obat-obatan. Wajahnya mereka menampakkan ketegangan yang teramat sangat menanti kelahiran cucu pertama. Arumi meringis menahan sakit saat kontraksi pada perutnya. Buliran keringat dingin berjatuhan membasahi pelipis. Abang, panggilnya dengan suara parau. Air mulai menggenang di pelupuk mata. Iya sayang, abang di sini. Harun mendekatkan wajahnya di depan Arumi. Namun jemari lebarnya tak henti mengusap permukaan kulit padat dan buncit. Jujur, rasa kasihan melingkupi pria itu. Jika boleh, dia ingin memindahkan rasa sakit yang dialami Arumi pada tubuhnya. Harun mulai mendaratkan kecupan dan melafazkan doa. Bang, maaf. Air matanya mulai luruh tak terbendung. Pria itu dengan cepat menggeleng. Tidak sayang, kamu tidak punya salah sama sekali. Selama menikah, Arumi memang tidak pernah melakukan hal-hal yang membuatnya marah dan kecewa. Dia adalah pendamping yang baik bagi Harun. Pun selama menikah, dia berusaha menjadi pria yang pantas untuk Arumi, menjadi pemimpin wanita itu. Sakit yang dirasakan Arumi semakin bertambah, mendesak dan merongrong apa yang ada di dalam perutnya. Ketuban juga telah pecah. Kuat sayangku, ucap pria itu. Terkandung dengan jelas rasa khawatir yang mendalam di balik nada suaranya. Setelah pembukaan sempurna, ahli medis telah memberikan arahan kepada Arumi untuk mengatur pernafasannya. Harun yang melihat perjuangan sang istri meneteskan air mata. Betapa besar pengorbanan Arumi dalam menghadirkan buah cinta mereka. Bertaruh nyawa demi mempertemukan dengan anaknya, antara hidup dan mati. Harun semakin mengeratkan genggaman kala melihat Arumi sudah tak berdaya. Wajahnya pucat pasi. Detik demi detik berjalan, terasa begitu lama melewati situasi yang begitu menegangkan. Tak ada yang bisa Harun lakukan selain memanjatkan permohonan kepada sang pemilik kehidupan. Ayo Bu, sedikit lagi, instruksi ahli medis. Gak kuat. Arumi tampak kelelahan. Jantung pria itu memompa dengan hebat mendengar ucapan istrinya. Kamu bisa sayang. Arumi mencoba mengumpulkan tenaga, menarik nafas dalam. Ya, dorong. Mengandung selama 9 bulan dengan dukungan penuh dari Harun. Begitu sabarnya mendampingi dan mengikuti segala apa yang diinginkan. Tak pernah mengeluh sedikit pun. Bahkan pria itu hanya berkata, jangan pernah berhenti membutuhkanku. Ada yang lebih baik. Pada hari Senin, tepatnya pukul 15, insan itu menyambut kelahiran putri pertama mereka. Bayi tersebut tengkurap di atas tubuh Arumi. Wanita itu menitikkan air mata. Ada rasa yang tidak bisa didefinisikan kala buah hatinya mencecap dengan nikmat sumber tenaganya. Harun beberapa kali mengusap sudut matanya dengan haru kala memandang makhluk mungilnya. Perpaduan yang sempurna antara wajahnya dan Arumi. Sangat cantik.
"Assalamualaikum, Nak." Suara Harun bergetar. Punggung jemarinya mendarat pada pipi bayi itu. "Bang, anak kita." Harun mengangguk. "Iya sayang, anak kita." Pria itu mengecup lembut kening Arumi dan bayinya. Sepakat, mereka menyematkan nama Aruna Khaira Harun, dengan harapan anak tersebut selalu bersinar dalam kebaikan, mulia, unggul, serta bijaksana. Selain daripada itu, Aruna adalah gabungan dari nama keduanya. Pun dengan harapan, ikatan antara Harun dan Arumi semakin kuat dari segi manapun. Sempurna. Seluruh keluarga berkumpul, tak terkecuali Dini yang juga tengah mengandung. Mereka menyaksikan Harun mengumandangkan azan dan iqamah untuk putrinya. Bahagia jelas tergambar di wajah mereka. Tak hentinya mereka bersyukur dengan senyum terlukis indah di bibir. Harun, terima kasih kepada masa lalunya yang telah mengirim wanita itu padaku. Jika seandainya Akmal tak menyia-nyiakan Arumi, mungkin aku tak akan pernah bertemu dengannya. Aku memperjuangkan Arumi hingga bisa memiliki, berusaha mengumpulkan keyakinannya yang telah berserakan, mengeluarkan dari bayang masa lalu bersama dengan Akmal. Dia wanita terindah yang masuk dalam kehidupanku, membuat tempat yang begitu kokoh dalam hati. Dia yang tercantik dan terbaik. Aku bersyukur mendapatkannya. Meski kuserahkan segala apa yang kupunya, tak akan mampu menandingi nilai wanitaku. Aku mencintainya, bahkan sangat mencintainya. Aku bahagia bersama dengan Arumi. Dan lengkaplah sudah saat malaikat kecil hadir di antara kami. Dia anakku, darah dagingku bersama dengan Arumi, buah cintaku dengannya. Terima kasih sayang, terima kasih telah memberiku putri secantik dirimu. Aku mendekapnya bersama dengan anak kami dan membisikkan, aku sangat mencintaimu Arumi Anggun, tetaplah di sisiku bagaimanapun kondisiku. Arumi, terima kasih masa lalu yang telah mempertemukan dengan pria sesempurna Harunku, menuntun menuju surga yang sesungguhnya. Dia mengeluarkan dari kubangan rasa sakit dan melimpahkanku dengan cintanya. Meski dengan perjuangan meyakinkan sampai aku jatuh pada pelukannya. Bukan tanpa sebab seperti itu. Aku menceritakan seluruh kisah kelamku padanya dan Harunku hanya menjawab, "Bersyukurlah karena dengan itu kita bersatu. Aku memilikimu dan kau memilikiku." Bagaimana bisa aku tak jatuh hati padanya? Cintaku betul-betul telah dikuasai oleh pria itu. Ya Tuhan, aku sangat mencintainya. Aku bahagia bersamanya. Dan lengkaplah sudah saat malaikat kecil hadir di antara kami. Dia anakku, darah dagingku bersama dengan Harun, buah cintaku dengannya. Disaksikan oleh keluarga yang ada di ruangan itu, Harun mendekapku dalam pelukannya saat dia selesai melakukan kewajibannya kepada anak kami. Harunku membisikkan kata-kata cinta, membuatku mengangguk. Aku juga mencintaimu Ahmad Harun Kamil. Dengan izin Allah, aku akan setia mendampingimu. Tuhan memberikan cobaan tak akan melebihi batas kemampuan. Pun di setiap peristiwa ada hikmah yang bisa dipetik. Jadikan pembelajaran untuk lebih baik ke depannya dengan memegang teguh prinsip. Melawan hawa nafsu yang bisa menghancurkan tanpa ampun. Perbanyak bersyukur dengan apa yang dimiliki, karena sejatinya itu yang membuat merasa cukup. Baik Arumi, Akmal, Debi maupun Harun telah memilih jalan. Baik buruknya pun telah mereka rasakan. Tak ada yang bisa diubah dari masa lalu, namun masih punya kesempatan untuk memperbaiki masa depan. Tamat. Hai pendengar setia radio gue. Itulah tadi akhir dari kisah
kesalahan terbesar. Happy ending kan? Siapa nih yang bahagia? Ya, dari cerita ini banyak hikmah yang bisa kita petik. Semoga para pendengar setia radio gue dapat mengambil hikmah dari cerita ini. Dan jangan lupa juga untuk mendengarkan cerita-cerita menarik lainnya yang ada di radio gue. Dan untuk kalian semua, tetap terus pantengin radio gue karena kita akan membacakan cerita-cerita menarik lainnya. Tetap terus di sini dan bye.